Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan segera keluarkan, belanjakan sebagian dari hartamu di jalan Allah. Sedekah segera. Jangan tunda-tunda. Cari kantong-kantong sedekah itu. Sebelum, kata Allah, datang kematian kepada seseorang antara kalian. Lihat malaikat maut, baru dia berkata, Ya Rabbku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Berapa menit aja? Kasih saya kesempatan ya Allah, jangan cabut dulu sekarang. Berapa menit aja, gitu kan? Untuk apa? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Maaf, tadi saya bilang sampai ayat 12, ini cuma 11 ayat ya, sampai ayat 11-nya. Lalu Allah bilang di ayat 11-nya, "Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirun bima ta'malun." Namun ketahuilah Allah sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Tidak bisa ditunda, walaupun 1 detik nggak bisa. Jadi kita harus mati di tempat itu juga harus mati. Ya. Dan ketahuilah Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Pasti Allah akan balas semua apa yang dikerjakan. Ini perhatikan baik-baik. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan, ada yang tawarkan sedekah, kesempatan ada kotak amal masjid, ada bantuan misalnya Bapak Ibu di kampung sana atau di kota kita di Indonesia ada yang WA dari masjid mau dibantu, bantu berapa saja nggak masalah. Jangan nanti kita meninggal terus menyesal. Kesempatan ada Quran bukan cuma untuk dipajang, diranjang antara suami istri di lemari, baca, gitu kan. Buku-buku agama baca. Di masa kita sekarang ini luar biasa Allah mudahkan kita untuk belajar Bapak Ibu sekalian. Online bisa. Mau baca ilmu apapun semua ada sekarang. Google sudah jadi kayak perpustakaan berjalan. Tinggal ketik keutamaan sedekah, keutamaan ya sholat malam, keutamaan sholat duha. Mau baca buku cukup banyak kitab-kitab yang tersebar. Kenapa kita nggak sia-siakan? Nonton cuplikan ceramah juga banyak. Kita lihat di sini selanjutnya surah Al-Fajr ayat 24 ya. Jadi setelah membahas 2 ayat lagi, kita break sholat isya bagi teman-teman yang mukim, insya Allah baru kita lanjutkan setelah itu. Sekarang ayat kita yang ketiga ya. Tadi sudah kita baca surah Al-Mu'minun ayat 99 tadi sampai habis. Tadi 108 kalau salah ya. Maaf 117 maaf. Kemudian dalam surah tadi Al-Munafikun surah nomor 63 ayat 10 dan 11. Sekarang surah Al-Fajr ayat 24. Ini pendek sekali ayatnya. Bunyinya, Ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti orang-orang yang mati itu akan mengatakan ini. Kalau sedikit amalnya, apalagi kafir. Duhai alangkah baiknya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Tapi gak ada gunanya lagi. Pada saat dia meninggal baru nyesal, gak ada gunanya. Ya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian surah Al-Hasyr ayat 18. Maksudnya yang terakhir kita bahas sekarang ya. Kesempatan sebelum sholat ini. Al-Hasyr ayat 18. Bunyinya begini. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, kerjakan diperintahkan, jauh yang dilarang, gitu kan? Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Harus segera punya persiapan untuk hari pulang, hari akhirat, gitu kan? Dan bertakwalah kepada Allah, selalulah takut kepada Allah, patuh. Yang halal nikmati, yang diperintahkan kerjakan, yang haram jauhi. Ya, kalau pernah terjerumus bertaubat, gitu kan? Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan dalam tafsir surah Al-Hasyr ayat 18 ini, senantiasa Tuhanmu Allah mendekatkan hari kiamat sampai-sampai dia menjadikan seperti akan terjadi besok. Jadi maksudnya orang akan merasa pendek sekali gitu. Ternyata sudah akan terjadi kiamat. Jadi sangat dekat. Dan ingatlah selalu statement Umar radhiyallahu anhu. Umar ini jeli sekali. Beliau mengatakan, hisablah, introspeksilah dirimu ya, sebelum kamu dihisab atau diperiksa nanti amal perbuatanmu pada hari kiamat. Dan timbanglah dirimu ya, timbanglah amal baikmu sebelum amal baikmu ditimbang nanti hari kiamat. Karena sungguhnya akan mudah bagimu menghadapi hisab besok di hari kiamat jika kamu selalu mengintrospeksi dirimu saat ini.
Dan hiasilah dirimu dengan amal saleh untuk menghadapi hari yang besar ketika manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 18. Ini bukan tambahan ayat ya. Dari tadi saya katakan 4, tapi ini statement Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari kiamat itu kamu akan dihadapkan kepada Allah, tidak ada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi baginya. Jadi kalau ada orang anggap saya buat ini, nggak ada yang tahu. Allah tahu. Allah punya cara untuk memberikan peringatan. Tentu kita nggak boleh cari-cari kesalahan orang, tapi kita sendiri introspeksi diri kita. Harus kita muhasabah teman-teman sekalian. Kalau batas waktu umur ini akan ada pertanggungjawabannya semua di sisi Allah SWT. Kita akan tambah nanti dengan statement-statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah ini dan bagaimana mereka membangun pondasi hidup mereka untuk menghadapi hari pulang nanti. Yang unik sekali adalah dalam sebuah riwayat ini bahwasanya Rasulullah SAW marra bis-suq, pernah melewati sebuah pasar. Dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu katafahu. Maksudnya beliau masuk dari sebuah wilayah namanya Aliyah di Madinah dan sebagian orang ada yang mengikuti Nabi SAW, ada di sekitar beliau. Famarra bijazi asak mayyitin fatanawalahu wa akhadha biudhunihi thumma qala. Lalu Nabi SAW sempat melewati bangkai anak kambing jantan, sudah jadi bangkai. Lalu beliau memegang yang kedua telinganya kecil. Lalu Nabi SAW memegang telinga bangkai kambing itu sambil diangkat. Lalu beliau bersabda, "Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham?" Siapa yang mau beli ini dengan 1 dirham? Bangkai kambing, ya, kupingnya kecil. Ini biasanya dianggap aib gitu. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, "Ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi." Tentu kami tidak mau ya Rasulullah. Lalu kami mau apakan juga bangkai, gitu kan? Qala atuhibbuna annahu lakum? Mau enggak soal saya kasih gratis? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Maka mereka mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kalau dia hidup pun anak kambing ini ada aibnya, kupingnya kecil, nggak ada yang mau gitu. Liannahu asak, maksudnya kupingnya kecil tadi ya, atau cacatnya. Fakaifa wa huwa mayyit? Bagaimana sekarang sudah jadi bangkai? Hidup aja kami nggak mau, apalagi kalau sudah jadi bangkai. Faqal, ini pesan Nabi SAW. Fawallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Demi Allah sungguhnya dunia itu lebih hina ya di sisi Allah dibandingkan bangkai kambing ini. Artinya dunia jangan sampai menjadi target utama gitu, tapi dia ditunggangi untuk menuju ke akhirat. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, fawallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Dalam riwayat lain ya, demi Allah sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian. Riwayat yang lain juga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, inna mat'am ibn Adam ju'ila mathalan lid dunya. Sesungguhnya makanannya anak Adam yang kita biasa makan, apapun variasi, yang intinya makanan kita dijadikan perumpamaan untuk dunia. Wa in kazzahahu wa mallahahu, walaupun dia bumbuhi, dia kasih garam, fandur ila ma yasir, lihat jadi apa setelah itu. Maksudnya jadi kotoran, gitu kan? Dalam riwayat lain Nabi SAW pernah ngomong sama satu sahabat, beliau mengatakan, apa makanan dan minumanmu? Dia bilang, saya makan daging ya Rasulullah dan saya minum susu. Ini kan dianggap makanan dan minuman leks kalau manusia, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, setelah itu jadi apa? Sahabat ini ngomongnya mau santun dengan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, jadi apa yang sudah Anda tahu? Maksudnya jelas, kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh jadi nutrisi, makanan jadi tinja, minumannya jadi air seni, kencing dibuang, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menjadikan perumpamaan dunia mirip dengan makanan atau ampas makanan yang keluar dari manusia itu. Jadi seperti itu peringatan Nabi SAW. Nabi makan yang enak, Nabi pakai baju yang bagus, Nabi punya beberapa rumah karena beliau berpoligami, punya istri beberapa. Beliau juga punya pedang, beliau juga punya perisai, beliau punya kuda dan unta. Tapi Nabi SAW tidak jadikan sebagai target utama.
Satu waktu dalam riwayat pernah dikatakan, Nabi SAW lagi duduk di rumah beliau sendiri, kemudian Umar bin Khattab pamit masuk. Nabi SAW lagi tidur kebetulan. Tidur di atas tanah, berlapiskan sebagian kelapa kurma, dan itu rupanya membekasi tubuh beliau SAW. Maka Umar masuk, lalu Umar nangis. Mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar Raja Romawi dan Kisra Raja Persia, mereka tidur di dipan-dipan yang empuk, mereka didampingi dengan dayang-dayang segala macam. Sementara anda Nabi dan Raja kami begini. Nabi SAW duduk, kemudian dengan tenang lalu beliau mengatakan, awa fi syakkin anta ya ibn Khattab. Apakah ada keraguan wahai anaknya Khattab, maksudnya Umar gitu kan? Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka itu kaum-kaum yang telah didahulukan ya kebaikan mereka di dunia. Lalu beliau mengatakan juga, ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Tidakkah kau ridha kalau mereka punya dunia, kita punya akhirat? Orang mukmin tidak akan terganggu dengan apa yang luput dari dunia. Kalau ada dia nikmati, kalau tidak ada dia biasa saja. Karena targetnya adalah akhirat. Makanya ini yang selalu jadi statement para ulama salaf. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, saya telah bertemu dengan orang, kaum, maksudnya satu kelompok manusia yang mereka tidak pernah merasa rugi sedikit pun kalau ada luput dari urusan dunia, yaitu para sahabat Nabi, maksudnya ridwanullah alaihim. Tapi mereka lebih merasa kehilangan, mereka merasa sedih kalau mereka tertinggal 2 rakaat sunnatul fajr. Yang Nabi bilang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seperti itu. Jadi dunia boleh kita kejar prestasinya, tapi ingat jangan sampai luput. Kalau kita tuh hanya kejar saja sampai kita lupa. Ada kan orang meeting lupa, nggak sholat Jumat, nggak sholat 5 waktu, mau sumbernya haram atau halal tidak peduli. Nah ini semua dia tidak berpikir masalah akhiratnya. Ini masalah yang dibuat dia nantinya. Ya semua akan ada hisabnya. Dan kalau seandainya ada orang di dunia mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taubat, lalu melimpah rezeki pada dia, berarti itu tadarruj. Bahasa Arabnya tadarruj. Mungkin kalau pernah dengar ya, maksudnya tahapan siksaan. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib." Kalau seandainya engkau melihat seseorang hamba melimpah padanya dunia sementara dia terus bermaksiat kepada Allah, fa inna ma huwa istidraj. Itu adalah tahapan siksaan. Thumma tala Rasulullah SAW, falamma nasu ma dzikru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, pada saat mereka sudah lupa kepada Allah atas apa yang diperintahkan pada mereka, maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan sampai pada saat mereka sudah berfoya-foya gembira dengan itu, maka kami wafatkan mereka, kami hukum mereka seketika, dan pada saat itulah mereka berputus asa. Ya. Jadi ini firman Allah SWT luar biasa, sabda Nabi SAW ini, dan diikutkan dengan firman Allah SWT luar biasa mengingatkan kita. Jadi jangan sampai kita lalai Bapak Ibu sekalian. Semua umat-umat sebelum kita, perlu Bapak Ibu tahu ya, mereka itu sebelum dihukum kayak kaum Lut, kaumnya Nabi Lut di Laut Mati di Jordania, kaumnya Nabi Shu'aib di Madain Saleh, ya, di Ula di Saudi. Kemudian ada kaumnya Nabi Musa Fir'aun di Mesir, dan banyak kaum-kaum itu Allah SWT binasakan. Itu sebelum mereka wafat, karena mereka tertutup dalam kedosanya, mereka tidak mau taubat kepada Allah. Akhirnya Allah bukakan mereka pintu-pintu kenikmatan. Akhirnya mereka tambah lalai. Nah di saat mereka tambah lalai itulah 3 hari sebelum mereka dihukum, seminggu makin melimpah rezeki Allah kasih mereka. Dan mereka memang Allah akan hukum gitu. Maka dengan kelalaian itu mereka akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita selalu berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran surah nomor 3 133. Allah mengajak kita semua dalam firman-Nya Ali Imran surah nomor 3 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, jangan tunda-tunda lagi kepada ampunan Tuhan kalian. Kalau masa lalu ada dosa, segera taubat mumpung ada kesempatan, ya. Dan kejarlah surga, sibuk dengan amal saleh, karena untuk masuk surga butuh amal saleh, gitu kan. Yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah janjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa.
Bapak Ibu sekalian, orang soleh dan soleha itu nikmat. Nikmat. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh tidur, kita boleh biologis, kita boleh kejar prestasi dunia, boleh semua. Tidak ada larangan dalam masalah itu. Dibolehkan, tapi yang halal. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau jadi orang soleh dan patuh pada Allah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya, nggak bisa biologis. Padahal Allah kasih kita syahwat. Allah kasih kita keinginan makan, keinginan minum, dan dibutuhkan oleh nutrisi untuk tubuh kita. Kita butuh biologis untuk populasi manusia. Harus sperma tertumpah di sel telur untuk jadi manusia. Lalu Allah larang semua, mungkin wajar orang melanggar. Ini tidak dikasih cara kok. Dikasih, boleh makan, boleh minum dengan sangat mudah. Bapak Ibu di sini, masya Allah, Allah sudah berikan rezeki, berikan kesempatan untuk mengejar proses dunia dan juga bisa ditunggangi untuk akhirat. Maka apa yang kita tidak bisa dapatkan, semua bisa. Prestasi pendidikan, jabatan, harta, semua bisa kita dapatkan, ya. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bawa semua itu menuju ke akhirat, ya. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi setelah panjang lebar saya baca tentang sejarah para sahabat, ya. Dan di YouTube itu kalau Bapak Ibu masuk di Khalid Basalamah Official, nanti cari playlistnya, klik, ada Tablik Akbar serial sahabat. Mungkin sudah hampir 50 sahabat kami bedah di Blok M Square di Jakarta sebulan sekali. Pandemi ini alhamdulillah sudah mulai satu kali, nanti ke depannya kita akan terus lanjut insyaallah. Dan Bapak Ibu sekalian, serial sahabat ini ada hikmah yang saya ambil cukup banyak, tapi diantaranya kita bicara tentang bergas dalam beramal soleh dan bagaimana mereka bermuamalah dengan dunia ini. Dan kita fokus bahas tentang masalah harta dan sedekah dalam contoh ini. Abu Bakar adalah sahabat yang kaya raya. Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, ya, Zubair bin Awam, ya, kemudian Sa'ad bin Ubadah, banyak sahabat-sahabat yang kaya raya. Mereka itu pada saat meninggal, teman-teman sekalian, gudang hartanya penuh. Nggak ada satupun gudang mereka yang kosong. Sampai waktu mereka meninggal, istri mereka, anak-anak mereka dapat, saya hitung pernah kurskan ke rupiah, ya, itu puluhan miliar satu orang dapat warisan. Karena kayanya banyak sekali. Abdurrahman bin Auf waktu meninggal radhiyallahu anhu itu, emasnya ditumpuk besar-besar, ditumpuk-tumpuk sampai waktu mau dibagi itu pakai kampak dipecahin. Emasnya itu kena kaya raya. Pertanyaan sederhana, apakah harta-harta yang melimpah ini hasil tabungan semasa hidupnya? Kan orang-orang kapitalis mengatakan apa? Kalau mau kaya kita nabung, kan gitu. Islam mengatakan kalau mau kaya sedekah. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Kalau sedekah kan keluarin. Kalau nabung berarti simpan, kan gitu. Nah, pertanyaan sederhana, apakah sahabat-sahabat yang kaya ini, kalau Bapak Ibu kembali ke kisah mereka tadi, nama-nama yang saya sebutkan, Anda akan temukan sama. Mereka tinggalkan harta yang sangat banyak. Apakah itu hasil tabungan mereka semasa hidup? Jawabannya tidak, teman-teman. Ternyata itu penuh semua gudangnya, hanya terisi beberapa hari sebelum mereka meninggal dunia. Karena rutinnya bersedekah.